Manchester United bisa saja dilarang bermain di Liga Champions musim depan karena proses pengambil alihan yang sedang berlangsung. Sir Jim Ratcliffe siap untuk mengakuisisi 25% saham klub tersebut setelah miliarder Inggris itu mengalahkan persaingan dari pengusaha Qatar, Sheikh Jassim. Ratcliffe juga memiliki tim Liga Prancis, Nice, yang saat ini berada di urutan kedua klasemen, 1 poin di belakang Paris Saint-Germain. Menjelang Liga Champions musim depan, klub-klub di papan atas Prancis akan diberikan 3 tempat otomatis dan 1 tempat playoff, dengan 5 tim teratas di Liga Premier langsung masuk ke kompetisi utama Eropa. Namun berdasarkan aturan UEFA, jika Nice dan United sama-sama lolos ke Liga Champions, salah satunya akan dilarang mengikuti kompetisi tersebut menurut The Sun. Satu-satunya cara MU dan Nice bisa bermain di Liga Champions musim depan adalah jika salah satu dari mereka mendapatkan tempat otomatis dan yang lainnya langsung lolos ke Liga Conference. Namun, jika kedua klub finish di tempat kualifikasi otomatis, tim yang finish lebih tinggi di liga masing-masing akan mendapat tempat, sedangkan tim lainnya akan dilarang tampil sepenuhnya. Jika tabel kedua liga terlihat seperti sekarang di akhir musim, tidak akan ada masalah. Dengan United berada di urutan ke-6 di Liga Premier, mereka akan lolos ke Liga Eropa dan Nice akan bermain di Liga Champions. Tim Manchester City bisa saja mengalami kekacauan yang sama. City Football Group, yang dimiliki City, juga memiliki klub Spanyol Girona, yang saat ini unggul 2 poin dari Real Madrid di puncak La Liga. Setelah Sir Jim Ratcliffe mengambil alih saham di Manchester United, mereka akan mengikuti pendekatan Chelsea dalam merekrut direktur olahraga yang berbeda. Menurut Talksport, pria berusia 71 tahun itu berniat meniru manuver Chelsea yang menunjuk beberapa direktur olahraga. Sebelum memulai pekerjaannya, Ratcliffe sudah mulai membuat keputusan, dan John Murtough sedang menghadapi ancaman. Baik Paul Mitchell dan Dougie Freedman telah dikaitkan dengan peran permanen dalam rencana perombakan Ratcliffe, sedangkan Boehly memiliki 2 direktur olahraga. Paul Winstanley dan Laurence Stewart di Stamford Bridge, dan keduanya telah menggunakan cara pragmatis dalam merekrut pemain dengan memberi mereka perpanjangan kontrak. Dengan alasan biaya semakin berkurang selama beberapa musim. Hanya setahun setelah mengambil alih Chelsea, Todd Boehly telah menjadi sosok terkemuka di Premier League setelah menghabiskan dana sebesar 1 miliar pound. Pengeluarannya dan perekrutan pemain muda saja menjadi sorotan karena The Blues sudah beroperasi di bawah manajer keempat. Yang mengejutkan, Ratcliffe juga sempat dikaitkan menjadi pemilik klub London tersebut sebelum pengusaha Amerika itu memenangkan tawaran tersebut. United ingin mengikuti strategi Chelsea, tetapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan kebijakan jendela transfer klub manapun. Sebelum merekrut pemain, mereka harus terlebih dahulu menjalin komunikasi yang efektif dengan manajemen dan dewan, karena pelatih kepala juga akan memilih pemain yang diinginkannya. Dari atas hingga bawah, harus ada interaksi yang berkesinambungan. Pasalnya Boehly akhirnya melibatkan diri di bursa transfer untuk membujuk para pemain, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan Glazers, pemilik United, sebelumnya. Sky Sports berencana meniadakan suara saat rencana protes fans Everton terhadap pengurangan 10 poin saat pertandingan melawan Manchester United pada Minggu, 26 November. Lembaga penyiaran diharapkan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahasa yang berpotensi menyinggung tidak terdengar jelas selama siaran langsung TV untuk mematuhi aturan Ofcom. Hal ini terjadi setelah kelompok penggemar The Toffees 1878, penyelenggara protes, meminta para penggemar untuk meneriakan Liga Premier korup sebagai sumpah serapah pada menit ke-10 pertandingan di Goodison Park, sementara tindakan tersebut tidak dilakukan kepada Manchester City dan Chelsea menyusul pengurangan poin The Blues. Aturan ketat Ofcom, yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran boleh meredam kebisingan penonton, atau mengambil langkah lain untuk mengurangi kejernihan audio, harus ditegakkan untuk menghindari denda yang besar. Namun, tidak diragukan lagi masih banyak perhatian yang tertuju pada masalah ini,
karena para penggemar Everton hampir pasti memastikan suara mereka didengar. Inter Milan harus berhati-hati terhadap Manchester United dalam upaya mereka untuk mengontrak Lucas Bergvall. Pemain berusia 17 tahun ini telah menjadi bagian dari tim utama klub Swedia Djurgårdens IF sejak ia bergabung dengan mereka pada awal tahun ini. Beroperasi terutama di lini tengah dan terkadang sebagai gelandang bertahan, ia telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 29 pertandingan. Pada bulan April, jurnalis Ole Arnell mengonfirmasi bahwa pencari bakat Manchester United datang untuk menyaksikan aksi langsung anak muda tersebut. Setan Merah terus memasukkannya ke dalam agenda mereka. Inter sangat menyukai sang gelandang yang masuk radar beberapa klub Eropa. Situs web menyatakan penampilan bagus bintang muda ini juga membantunya meningkatkan penilaiannya menjadi 4 juta euro. Klub Serie A tersebut terus memantau pemain internasional Swedia U21 tersebut, dan mereka juga mengklaim adanya saingan dari Manchester United yang ingin mendatangkan talenta-talenta muda berkualitas ke dalam klub mereka. Manchester United dapat mengandalkan kekuatan finansial mereka dan dorongan menarik dari Erik ten Hag untuk meyakinkan Bergvall agar memilih mereka dibandingkan klub lain. Apakah itu cukup untuk memenangkan perlombaan transfer masih perlu dilihat. Manchester United selalu dikenal dengan kebijakan pemain mudanya, dan akademi mereka selalu menyertakan pemain paling berbakat dari seluruh Inggris dan dunia. Rekrutmen akademi jelas melambat pasca pensiunnya Sir Alex Ferguson, tetapi banyak hal telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan klub menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Pemain seperti Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo telah berhasil lolos di bawah asuhan Erik ten Hag, dan klub selalu mencari hal besar berikutnya. Pencarian mereka telah membawa mereka ke Brasil, tempat sensasi remaja Estevão Willian bersinar terang, dan hampir sendirian membawa tim U17 negara tersebut ke perempat final Piala Dunia U17. Dalam 4 pertandingan, ia mencetak 3 gol dan banyak assist, serta penampilannya telah memicu perang antara klub-klub elit Eropa dengan United juga termasuk di antara daftar tersebut. Dikenal sebagai Messinho, pemain berusia 16 tahun ini telah mewakili skuad U20 Palmeiras dan mencetak 2 gol dan 1 assist dari 5 penampilan sebagai starter di semua kompetisi. Terutama sebagai pemain sayap kanan, ia juga bisa bermain di sayap kiri, dan mengingat kesulitan yang dihadapi United di sisi kanan, Messinho bisa menjadi solusi jangka panjang jika United memenangkan persaingan. Dia memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro, tetapi itu tidak akan mudah karena sang pemain sendiri dikatakan sebagai penggemar Barcelona. Sementara klub-klub seperti Real Madrid dan Paris Saint-Germain bersedia mengeluarkan uang untuk pemain Brasil yang berperingkat tinggi itu. Sebuah laporan baru dari Calcio Mercato menunjukkan bahwa Manchester United dapat menghidupkan kembali minat terhadap Adrien Rabiot dari Juventus di akhir musim, yang membuat para penggemar kecewa. Setan Merah telah banyak dikaitkan dengan Rabiot sejak Erik ten Hag mengambil alih kendali, karena sang manajer seringkali berupaya memperkuat lini tengahnya dengan pemain berpengalaman. Casemiro dan Christian Eriksen bergabung di bursa transfer pertamanya dan memainkan peran penting sepanjang musim 2022-2023. Musim panas lalu dan di tengah minat yang kuat dari United, pemain internasional Prancis itu memilih untuk berkomitmen pada masa depan jangka pendeknya di Juventus dengan menandatangani perpanjangan 1 tahun, membuatnya tetap di Allianz hingga Juni 2024. Mengingat dia masih ragu-ragu tentang masa depannya selanjutnya, Rabiot tampaknya siap berstatus bebas transfer ketika masa jabatannya hampir berakhir, dan saat itulah United bisa mengambil tindakan. Namun, salah satu faktor kunci yang mengakhiri pendekatan United sebelumnya adalah tuntutan gaji yang mahal bagi pemain berusia 28 tahun itu. Bersama dengan ibu, sekaligus agennya, menuntut 162.000 pound per minggu agar dia bisa pindah. Meskipun hal itu tidak akan menempatkannya dalam kelompok dengan pendapatan tertinggi di klub, ia tidak bertambah muda dan kita mungkin telah melihat yang terbaik,
dari apa yang bisa ia lakukan dalam seragam hitam putih si nyonya tua.